Nah hadirin sekalian, kita simak surat, sebentar, ada yang membacakan yang suaranya bagus? Surat Al-Baqarah 272, silakan. Laisa alaika hudahum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Terjemahnya, bukanlah kewajibanmu wahai Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Adapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya untuk dirimu sendiri. Dan janganlah berinfak melainkan hanya karena mencari ridho Allah. Dan apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberikan balasannya secara penuh dan engkau tidak akan dirugikan. Al-Baqarah 272. Ada satu lagi, surat Al-Qasas ayat 56. Ini penting sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia, Allah, lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Masya Allah. Al-Qasas ayat 56. Hadirin, satu, harus kita yakini bahwa kita bisa berbuat seperti sekarang ini adalah hidayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa Islam, kita bisa datang ke masjid, kita bisa ibadah bersama, bisa menimba ilmu, bisa berbuat aneka kebaikan, itu hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merasa ujub, jangan merasa saya yang sudah berjuang, saya yang berusaha keras. Tanpa pertolongan Allah tidak. Saat yang sama, saat ini berapa banyak yang tidak ibadah. Saat yang sama dengan saat ini berapa banyak yang sedang melupakan Allah. Saat yang sama berapa banyak orang yang sedang berbuat maksiat. Dan kalau Allah tidak menolong, boleh jadi kita yang sedang berbuat maksiat saat ini. Maka jangan ujub dengan nikmat iman, nikmat ibadah, nikmat yang amal yang bisa kita lakukan. Harus kita yakini bahwa kita bisa begini adalah dengan hidayah taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah bagi Allah mencabutnya kalau kita menjadi ujub.
Allah yang memberi hidayah, tapi kita tidak mengakui ini adalah pemberian Allah. Lebih buruk lagi jadi ujub, jadi mengakui ini adalah jerih payah diri sendiri. Apa sulitnya? Pernah dengar ada wanita yang asalnya berjilbab, kemudian membuka jilbabnya, bahkan kemudian mengganti pakaiannya dengan pakaian yang demikianlah tidak pantas untuk dibayangkan. Bahkan ada yang sesudah itu keluar, murtad dari Islam. Itu musibah terbesar dalam hidup ini. Kalau musibah ditipu, sakit, PHK, dihina, dicaci, tidak ada apa-apanya. Tapi kalau dicabut hidayah, selesai itu. Maka kita jangan pernah merasa terancam oleh apapun selain terancam dicabutnya hidayah. Kita jarang merasa terancam dicabut hidayah. Berapa banyak yang asalnya rajin ibadah, lalu sekarang tidak ibadah lagi. Berapa banyak yang menghafal Quran, dan sekarang tidak menghafal, bahkan hafalannya pun tidak pernah dibaca lagi. Berapa banyak yang asalnya terjun dalam dakwah, dan dia berhenti berdakwah, bahkan mengingkari dakwah. Dicabut tuh hidayah. Dan itu petaka yang asli itu adalah dicabutnya hidayah. Karena sudah dipastikan su'ul khotimah. Makanya Rasulullah menganjurkan untuk terus membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jangan tinggalkan ini hadirin. Minta supaya ajeg. Jangan sampai kita berkurang dan akhirnya na'udzubillah bisa su'ul khotimah. Satu itu, jangan jadi ujub, karena kita bisa begini adalah pertolongan Allah. Yang kedua, jangan pernah meremehkan orang lain. Hati-hati hadirin, kita sudah dengar beberapa hadis keterangan ahli ibadah yang ujub, itu bisa terjerumus jadi ahli neraka dibanding ahli maksiat, yang karena maksiatnya dia tersungkur, tobat nasuha, merasa sangat hina dina di hadapan Allah, remuk, hancur hatinya, takut kepada Allah. Maksiat yang sudah terjadi yang mengantarkan orang tobat itu jauh lebih baik daripada taat yang membuat dia ujub, ria, takabur. Ketaatan apa? Kalau ketaatan lahir tapi hatinya jadi maksiat, ini buruk sekali hadirin. Karena Allah Subhanahu wa taala yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi ada orang yang berbuat maksiat lalu sadar, tobat, tersungkur. Kalau Allah mau diampuni, ampuni tuh.